Access granted. Selamat pagi jelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, kalian bisa mengikuti pelajarannya? Ya, Pak. Bergerak, tolong ketua kelas siapkan di kelasnya sekaligus dipimpin berdoa mustaqim. Hadir, Pak. Andi Putra Putra Bakti. Terus Awalul Islam. Rivaldi. Hadir, Pak. Widya. Bali. Yang Nasya. Nur Syahadah. Hadir, Pak. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi tentang faktor yang mempengaruhi permintaan dan Penawaran uang. siapa di antara kalian yang masih ingat materi yang dipelajari minggu lalu? Saya, Pak. Oke, silakan. Pengertian dan permintaan dan penawaran uang. Oke, jadi materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu pengertian, permintaan dan penawaran uang, kemudian kurva permintaan dan adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan terlibat aktif sehingga peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Oke, jadi sebelum kita membahas materi, saya minta silakan duduk dulu sama kelompoknya masing-masing. Kelompok saat sebelah sini seperti biasa. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa orang itu membutuhkan uang. Yang pertama, adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik itu motif transaksi tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat, yang real, yang nyata. Kemudian kebutuhan pemerintah untuk menyelenggara dan menekan tingkat inflasi. Kira tidak itu apa itu inflasi? Kenaikan harga yang Sebenarnya ini keputusan yang dilematis karena kalau suku bunga nggak dinaikkan 50 basis poin, rupiahnya mungkin bisa terbang ke 16.000 per dolar Amerika ya, karena BI ini bukan lebih mengendalikan inflasi tapi lebih ke arah merespon kenaikan tingkat suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang naiknya agresif 75 basis poin, sehingga nih takutnya dana asing keluar. Tapi di sisi yang lain kenapa dikatakan dilematis, karena kita ini sebelum adanya kenaikan tingkat suku bunga, itu bunga di Indonesia itu relatif mahal di kawasan ASEAN. Berkali-kali Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga pinjaman kredit itu lambat sekali melakukan penyesuaian terhadap suku bunga dari Bank Indonesia, kan gitu. Nah, jadi efeknya harus dimitigasi sekarang. Katakanlah langkah Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga ini seperti di negara-negara lainnya lah. Tapi yang mitigasi ini terhadap misalnya pertumbuhan kredit, masyarakat akan lebih sulit membeli rumah, membeli kendaraan bermotor, kemudian juga BBM-nya naik, itu tentunya inflasi dari sisi pasokan tidak bisa diturunkan hanya dengan kebijakan moneter, perlu bantuan pemerintah. Ada lagi misalnya di pelaku usaha. Saya mau tanya mengenai tanggapan kalian mengenai tampilan
Yang belum lagi, yang belum. Saya nggak belum. Kita minum dulu. Bentar ke kita. Oke, silakan. Berdasarkan video tersebut, kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga mempengaruhi laju kredit dan pendapatan real. Oke, jadi itu tadi tanggapan. Siapa nama tak? Nur Syahada. Oke, tanggapan dari Nur Syahada mengenai tampilan video. Jadi beri aplaus dulu untuk Nur Syahada. Selanjutnya, silakan setiap perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil LKPD. Silakan dianalisis dulu. Kalian sudah dibagikan, kemudian baca petunjuknya. Di situ ada dua contoh kasus. Itu pengaruh suku bunga. Yang pertama, pengaruh suku bunga terhadap permintaan dan penawaran uang. Dan yang kedua, hubungan atau pengaruhnya hubungan antara inflasi terhadap permintaan dan penawaran uang. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompok-kelompoknya. Berdasarkan tadi contoh kasus, bagaimana pengaruhnya atau apa kaitannya dengan permintaan dan penawaran uang? Siapa bisa kemukakan? Ya, kita sudah tadi. Sudah jadi kan? Silakan. Silakan. Pengaruh contoh kasus yang telah ditampilkan terhadap permintaan uang adalah bahwa dalam contoh kasus tersebut permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana suku bunga itu mempengaruhi permintaan uang? Saya bisa sampaikan. Oke, silakan. Saat suku bunga naik, debitur akan mengurangi pinjamannya di bank, sementara kreditur yang merupakan penabung akan menambah jumlah uang yang ditabungnya. Oke, beri aplaus dulu untuk kriterianya. Oke. Jadi contoh kasus dengan permintaan dan penawaran uang menurut kriteria tadi bahwa permintaan uang itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, kemudian bagaimana suku bunga mempengaruhi permintaan dan penawaran uang? Menurut Syahadani, bahwa saat suku bunga naik, orang yang berdebitur itu atau orang yang berutang akan mengurangi pinjamannya di bank. Nah, sebaliknya, jika suku bunga naik, orang yang kreditur itu akan menambah tabungannya di bank. Kalau bunga naik, karena pasti banyak. Kalau misalnya tidak menabung dan bunganya naik, berarti sebentar itu kita memperoleh namanya pendapatan bunga. Bertambah terus uang tak, karena ini bunganya di bank, bunga tabungannya.
silakan kelompok 4. Berapa juga tuh kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok kami. Hubungan antara inflasi, permintaan uang dan penawaran uang. Kuantitas uang tidak berpengaruh terhadap tingkat permintaan total karena suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun tingkat kuantitas uang tetap konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu pertanyaannya berdasarkan apa yang dikemukakan oleh kelompok 2, bagaimana dampak kenaikan suku bunga dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban kami yaitu adanya kenaikan suku bunga tentunya akan menyebabkan pergeseran minat masyarakat dari konsumsi ke saving. Peningkatan suku bunga akan menarik minat masyarakat untuk lebih banyak menyimpan dananya di bank. Hal tersebut tentu berdampak pada berkurangnya peredaran uang cash di pasar dipicu oleh tingkat suku bunga yang ada. Sekian jawaban dari kami. Tingkat harga yang berlaku di pasar. Dan yang terakhir, selera masyarakat. Saat inflasi dapat dicegah, maka perekonomian cenderung lebih stabil. Dengan demikian, suku bunga naik menyebabkan permintaan uang bagi debitur berkurang, sementara permintaan uang kreditur bertambah. Sedangkan penawaran uang baik bagi kreditur dan debitur tidak terpengaruh. Saat suku bunga naik dapat menekan inflasi sehingga perekonomian akan cenderung stabil dalam jangka pendek. Oke, jadi karena bagus sekali kesimpulan dari kelompok 1. Selanjutnya silakan dibuka HP-nya. Yaitu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi sebelum mengakhiri saya minta kota kelas untuk berdoa dulu. Silakan.